Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Novita, NIM B21059 dari kelas Sistem Informasi 21B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keamanan komputer. Kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan komputer yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur. B. Konsep keamanan komputer. Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab, atau juga berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain 1. Privasi. Privasi adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. 2. Confidentiality. Confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasi kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya. 3. Authentication. Authentication ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya, apakah cocok atau tidak. Jika cocok diterima dan tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. C. Cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Jenis-jenis cybercrime antara lain 1. Akses ilegal. 2. Hacking and cracking. 3. Pemalsuan data. 4. Carding. Penjelasannya 1. Akses ilegal adalah membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dengan sengaja, merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya membuat pemilik akun kehilangan data penting. Menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun. 2. Hacking and cracking. Hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain.
Misalnya pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lainnya. 3. Pemalsuan data. Ini merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi typo atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Pemalsuan data terdapat pada pasal 263 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Praktik carding ini sangat merugikan para pemilik kartu kredit yang dicuri datanya. Itulah sebabnya saat ini semua negara sangat ketat dalam mengawasi transaksi kartu kredit, terutama yang melibatkan transaksi luar negeri. Kejahatan carding marak terjadi sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu membuat masyarakat menjadi khawatir karena kerugian yang ditimbulkannya tidak bisa dianggap sedikit. Metode kejahatan cybercrime. Maraknya jenis cybercrime saat ini, maka metode dalam melakukannya pun cukup beragam. Berikut ini adalah beberapa cara kerja cybercrime yang sering dilakukan. 1. Password cracker. Ini adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password. Contoh masalahnya seperti ada di gambar. 2. Spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seseorang sehingga pelaku atau hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. Dengan begitu, mudah saja untuk mereka mendapatkan kepercayaan Anda. Hasilnya, mereka akan gampang melakukan tindakan seperti mencuri data, mencuri uang, atau merusak sistem keamanan perangkat atau server Anda. Ada yang menggunakan malware atau melakukan serangan DDoS. Semua tergantung dari jenis spoofing itu sendiri. Berikut adalah jenis-jenisnya. A. Email spoofing. B. Website atau URL spoofing. C. Caller ID spoofing. D. SMS spoofing. E. Man in the middle. F. IP spoofing. 3. DDoS, Distributed Denial of Service Attacks. Ini adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seorang hacker atau attacker. Serangan DDoS akan menghabiskan sumber daya yang ada pada suatu komputer atau server hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Yang keempat, sniffing. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapus data milik korban. Selanjutnya nomor 5, Destructive Device. Ini adalah program atau software berisi virus di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban, di antaranya Trojan horse, worms, email bombs, nukas, dan lain sebagainya. D. Pemeliharaan sistem komputer. Metode perawatan perangkat lunak yang dimaksud di sini adalah sistem operasi beserta dengan software pendukung lainnya, seperti Microsoft Office dan lain-lain. Metode yang biasa kami jalankan setelah perawatan dan pembersihan hardware dan komponen PC selesai dilakukan.
Kinerja perangkat lunak juga sangat berpengaruh dari kinerja hardware itu sendiri. Namun, perawatan perangkat lunak itu sendiri juga diperlukan untuk menjaga performa komputer. Metode perawatan perangkat lunak antara lain: 1. Pembersihan boot system dari startup yang tidak diperlukan. 2. Pembersihan sampah binary pada file system. 3. Instalasi antivirus. 4. Instalasi software auto cleaner. 5. Defragment. 6. Dan lain-lain. Mengingat pentingnya komputer yang baik untuk mendukung lancarnya suatu pekerjaan, maka ada baiknya dilakukan perawatan komputer secara rutin pada software yang terinstal. Namun, seperti dijelaskan di atas bahwa performa software atau perangkat lunak sangat dipengaruhi oleh kinerja hardware atau perangkat keras. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa penanganan terhadap perangkat keras. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perawatan perangkat keras. A. Pembersihan mainboard serta perangkat chipset dari kotoran dan debu. B. Pembersihan memori atau RAM dengan menggosok bagian kuning dengan penghapus pensil. C. Pembersihan slot memori atau RAM dari kotoran dan debu. D. Pembersihan fan atau kipas prosesor dan kipas casing. E. Pemberian pasta pendingin pada prosesor. F. Pemasangan kembali kabel-kabel data pada power supply. G. Penambahan kipas casing apabila dirasa perlu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.